Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Nih guys, ada Poco M7. Wait. M7 Pro kan udah kita bahas ya beberapa bulan lalu, udah lama loh. Kok ini telat sih? Jadi Poco M7 ini dia pakai chipset Snapdragon 685 dan punya desain yang saya suka banget. Pinggir-pinggirnya ada warna khusus. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Ya guys, jadi ini dia Poco M7 ya. Boxnya kayak begini guys ya, warna kuning dan kita buka aja langsung. Nah, warna kuning seperti ini tulisannya Poco M7, di sini tulisannya Poco, di sini tulisannya Harmony OS dan di sini Poco M7 with your favorite Google apps. Google is a trademark of Google LLC. Ya gitu aja, dan ini saya ambil yang varian RAM 8GB, internal storage-nya 256GB. Di belakang ini nggak ada informasi apa-apa, tapi ini warna yang saya ambil warna yang paling keren dari Poco M7 4G ya guys ya. Oke, langsung aja kita buka. Iya. Ini dia, kita lihat. Wow. Menarik nih kalau soal Poco ya. Kita lihat di dalam box ini dapat apa aja. Dapat ada SIM tray ejector, bentuknya ya standar ya seperti ini guys ya. Bulat-bulat kayak begitu. Kemudian di sini ada buku panduan singkat dan kartu garansi. Ini versi China ya. Kemudian di sini juga ada casing dari karet rubber nih guys. Tuh, empuk. Dan ini halus banget, warna abu-abu gelap, tulisannya Poco, di dalamnya bergaris-garis. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini dapat kabel charger, ya tentu Type C ya, dan dalamnya warna orange. Kemudian di sini dapat kepala charger 33 watt, mantap. Dan udah nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita bahas ke si smartphone-nya. Kita lihat nih guys, desainnya. Wih, gila keren kali. Suka banget ya. Sebelum kita bahas desain, kita lihat dulu yuk. SIM tray yang dipakai dari Poco M7 itu dia pakai tipe apa ya? Nih guys. Dia pakai slot SIM tray-nya, hybrid ya. Dual nano SIM. Tapi yang satu bisa buat slot micro SD. Tuh guys. SIM kedua bisa buat slot micro SD. Jadinya nih hybrid. Nah kita mulai dari sini guys. Sebelah sisi kanan ini ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara. Kita lihat di sini polos aja. Frame-nya itu dia ngotak, ujungnya rounded. Nah di bagian atas ini ada infrared blaster. Oke, nggak gitu rame ya. Nggak ada mikrofon juga nih di sini. Dan di sebelah sini polos aja, cuman ada lubang slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Nah, di bagian bawah ini ada speaker, port Type C, mikrofon, dan udah, itu aja. Menarik ya. Nah, di bagian belakang ini terdapat ada 2 buah kamera dan ada LED flash-nya nih. Dan desainnya seperti ini. Dia kayak ada garis kotak-kotak begini. Lalu di sininya ada warna-warnanya. Di atas ini ada warna orange, di bawah warna biru. Oke. Gimana guys, menurut kalian menarik nggak? Sebenarnya kalau nggak ada warna-warnanya ini agak biasa aja ya. Tapi karena ada warna ini, terus ada garis-garis ini juga. Jadi menarik ya. Jadi menarik loh. Oke, di bagian depan ada satu buah lensa selfie dan layarnya flat ya, tidak rounded, tidak curve. Oke, langsung aja kita nyalain. Poco. Langsung warna kuning ya. Nah ini guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Dan kita masuk ke home screen. Nah, seperti itu guys, tampilan interface dari Poco M7. Kalau kita lihat nih bezelnya ya, atas, kiri, kanan cukup tebal. Dan di bagian dagu juga lebih tebal dari kiri, kanan, dan atas. Ya, tipikal smartphone yang entry level ya. Nah, kita bisa lihat juga nih guys di sini menu about phone. Nah, Xiaomi HyperOS versi 2.0.207.0. Device name-nya Poco M7. Storage-nya udah kepake 57,7 GB dari 256 GB.
Kita lihat detail info and spec. Dia pakai chipsetnya Snapdragon 685 4G mobile platform, octa-core maximum 2.80 GHz. Oke. Kita lihat lagi nih guys. Jadi si Poco M7 ini memiliki dimensi dengan panjang 171 mm, 80,5 mm dengan ketebalan 8,6 mm dengan berat 224 gram. Jadi terbilang sedikit berat dan sedikit agak gede ya. Agak gede. Ya tipikal smartphone Poco M series ya memang seperti itu ya. Dan ini build quality-nya dari plastik ya. Oke, dan ini Poco M7 memiliki bentang layar 6,9 inch dengan jenis layar IPS LCD 144 Hz. Gila. Refresh rate-nya 144 Hz. Oke, resolusi layarnya 1080 x 2340 pixel. Mantap juga ya. Bisa ngacir nih guys. 144 Hz. Saya pengen cobain nanti pas saat main game kayak gimana. Oke, langsung aja kita tes ya benchmarknya ya. Mulai dari Antutu benchmark dari Poco M7 ini dapat skor jebret 371.365 nih guys. Kita lihat jeroan hardware-nya dia pakai chipset Snapdragon 685, GPU-nya pakai Adreno 610. Oke. Baterainya 7000 mAh loh. Gila sih, udah nggak zaman 5000 mAh, sekarang 7000 mAh cuy. OS-nya Android 15, mantap. Untuk connectivity, GPS ada, Wi-Fi 5, kemudian Bluetooth ada, NFC ada, fingerprint ada, biometrik ada. Hah? Lengkap banget ya? Wow. Kemudian untuk 3D Mark-nya kita lihat di sini mendapatkan skor. Nah, slingshot-nya 2234, white left-nya 646. Menarik. Kemudian untuk Geekbench 6-nya nih, berapa nih? Skornya mendapatkan 470 untuk single core dan 1545 untuk multi core-nya. Oke, sekarang kita coba buat tes main game ya. Saya udah install di sini ada PUBG Mobile, jebret. Nah, jadi sama tim saya udah dites nih guys, main game PUBG Mobile pakai Poco M7 dengan settingan grafik smooth dan frame rate ultra selama 15 menit, FPS rata-rata di 39 FPS dan FPS terendah di 36 FPS dengan maksimal suhu di 39 derajat Celcius. Nah, untuk main game Mobile Legends settingan grafik SD dan frame rate high, waktu pemakaian 15 menit, FPS rata-rata di 59 FPS. Dengan FPS terendah di 55 FPS dan maksimal suhu di 40 derajat Celcius aja. Nah, untuk performa dari Poco M7 ini CPU rata-ratanya di 89%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate-nya maksimal di 1000 Hz. Kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di Poco M7 udah lengkap ya. Semua berfungsi dengan baik, mulai dari accelerometer sensor, LED sensor, sampai magnetic sensor. Tapi nggak ada gyroscope sensornya nih. Pemakaian baterai di Poco M7 kalau kita pakai menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 4% aja. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 6%. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 12% aja. Kemudian untuk layar dari Poco M7 ini udah kita tes juga ya. Brightness testnya itu di normal brightness 400 hingga 500 nits. Color gamut testnya di mode Vivid 98% sRGB dan 87% DCI P3. Nah, untuk kamera dari Poco M7 ini memiliki satu buah kamera belakang yaitu 50 megapiksel main kamera dan 8 megapiksel untuk kamera depannya ini. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan record video dari Poco M7 4G ini sebagai berikut. Nah, inilah hasil perekaman video dari Poco M7 di 1080 30 fps. Untuk hasilnya kayak gini kalian bisa lihat. Kalau dari preview sih dia lumayan goyang ya. Tapi untuk dynamic range-nya dia udah oke banget. Terus juga warna-warna hijaunya itu kelihatan bagus banget. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil kamera depan dari Poco M7.
Kalau dari preview ini kelihatan lumayan goyang. Sedangkan untuk warna dan dynamic range sebenarnya udah cukup oke ya. Dan kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kamera depannya gimana. Ini untuk kamera depan dari Poco M7. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di tombol power on off di samping ini ya. Dan ini adalah proses perekaman sidik jari. Kita lihat cukup nyaman ya, nggak ada mental-mentalnya. Ada tuh sekali. 2 kali, 3 kali. Ada juga ya ternyata ya. Oke, jadi kita harus kalem nih, harus pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang kita tes juga sensor face unlock-nya. Ini adalah proses perekaman wajah. Lihat kiri kanan atas bawah. Dan ya, sekarang kita tes nih sensor fingerprintnya. Telunjuk nggak bisa. Jari tengah nggak bisa. Jempol. Oke, mantap. Dalam kondisi screen off. Wih, mantap cuy. Saya suka nih. Swipe, intip bisa ya pakai face unlock. Swipe, intip. Mantapnya. Kita sekarang cobain casing bawaannya. Kita lihat ini terbuat dari rubber ya. Ini warna abu-abu gelap. Ya, seperti itu guys. Tampilannya. Mantap. Nah, kesimpulan saya sama Poco M7 4G ini adalah pertama soal desain saya mutlak suka. Lihat aja sendiri. Kamu nggak suka juga? Masa sih? Lihat tuh desainnya. Yang bikin menarik adalah warna pinggir-pinggirnya itu guys. Bikin eye catching loh. Ya, sambil juga cover belakangnya yang garis-garis ini emang keren juga. Ditambah ada warna yang mengitari body-body pinggirnya ini. Ini keren sih, saya suka. Nah, kalau untuk performa dari Snapdragon 685, oke lah ya. Main game PUBG Mobile bisa di 39 fps. Tapi main Mobile Legend bisa 59 fps. Mantep cuy. Ya, sesuai harga lah ya. Nah, kalau untuk kamera tidak ada OIS, tidak ada stabilisasi, jadi kamu perekamannya ya tidak smooth ya. Tapi surprisingly saya suka di kamera depan, enggak burik, warnanya natural, warnanya ada, tidak ada stabilisasinya. Tapi saya suka, mantap. Selebihnya sih oke lah ya di harga sekian ya. Saya beli ini di China, kalau di kurs ke rupiah jadi 2,8 jutaan. Mungkin masuk sini ya bisa harganya mirip-mirip lah ya. Harga Poco kan memang segitu ya, Poco M series ya. Ya begitulah ya, semoga ini bisa masuk tapi saya nggak tahu juga. Oke guys, demikian video mengenai Poco M7 4G ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.